Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ile Konita, tahun 2008-10-5026, jurusan Adres Matematika, kelas 6A. Di sini saya akan mempraktikkan aplikasi SPSS pada materi analisis regresi berganda. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Oke, sembari kita menunggu aplikasi SPSS-nya, kita buka terlebih dahulu data yang akan kita sajikan pada aplikasi SPSS tersebut. Ini merupakan datanya ya. Kita kontrol C dulu, kita copy datanya ini untuk nanti ditempelkan pada aplikasi SPSS. Kontrol C. Sebentar ya, loadingnya agak lama. Oke, kita paste data tersebut di sini. Maaf, tapi di tata view. Oke, sini. Oke, sudah. Ini merupakan copy paste dari data yang akan kita sajikan. Lanjut ke variabel view untuk melihat hasilnya. Tadi var 1 ini menjadi X1. Kemudian ini menjadi X2 dan ini menjadi Y. Di mana namanya itu X1 menjadi sebagai motivasi ya. Sebentar. Ya, X1 menjadi sebagai motivasi belajar. Kemudian X2-nya itu minat belajar. Dan Y-nya itu hasil belajar. Lalu kita rubah desimalnya menjadi 0. Semuanya kita rubah. Dan measure-nya juga kita rubah menjadi scale. Semuanya kita rubah menjadi scale. Oke, selanjutnya kita mulai menganalisis data. Ini ada analisis regresinya. Kita klik analyze yang ada di atas. Kemudian regression. Kemudian klik linear. Hasil belajar kita masukkan kepada kolom dependent. Motivasi belajar kita masukkan ke independent dan minat belajar kita masukkan ke independent. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari output SPSS di mana data yang tadi kita telah paparkan. Kemudian kita akan menjelaskan satu persatu outputnya. Oke, di sini mulai dari variabel entered report, yang artinya dari tabel di atas didapat bahwa variabel yang dimasukkan adalah variabel motivasi belajar dan minat belajar sebagai variabel independen dan hasil belajar sebagai variabel dependen, serta metode yang digunakannya yaitu metode enter. Kemudian pada tabel selanjutnya
Pada tabel model summary, diketahui nilai adjusted R-square sebesar 0,803. Maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan bersama-sama sebesar 80%. Kemudian pada tabel ANOVA pada tabel ANOVA didapat analisisnya itu yang pertama, model regresi dinyatakan fit jika nilai sig-nya itu di bawah 0,005. Sini kita dapat melihat bahwa model sig-nya itu 0,000, maka diartikan model regresi ini dinyatakan fit. Kemudian diketahui nilai signifikannya itu sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Kemudian kita lanjut ke koefisien. Oke, lanjut ke koefisien. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, berkesimpulan ada pengaruh secara signifikan, dan jika nilai signifikan tepat di angka 0,05, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bisa menggunakan perbandingan T hitung dengan T tabel. Ini merupakan kriteria dari pengujian uji T pada tabel koefisien, yang mana hasilnya itu nilai signifikansi variabel X atau motivasi belajar sebesar 0,395, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel X1 atau motivasi belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, hasil belajar. Kemudian, nilai signifikansi variabel X2, minat belajar, sebesar 0,006, yaitu kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel X2 atau minat belajar berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, hasil belajar. Kemudian, di sini kita akan menjelaskan kesimpulannya, yaitu analisis persamaan regresi berganda. Poin pertama, persamaan regresi yang diperoleh adalah 2,612 ditambah 0,192 X1 ditambah 0,088 X2. Kemudian nilai konstanta yang diperoleh sebesar 2,612. Maka bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0 konstan, maka variabel dependen bernilai 2,612. Kemudian, nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif sebesar 0,192, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Kemudian poin terakhir, nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif sebesar 0,888, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Itu merupakan hasil dari data output SPSS tadi. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.